Al-Quran berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Close quote. Ayat ini berbicara tentang isi hukum, kisah, akidah, dan petunjuk hidup. Semua itu jelas, terang, dan mudah dipahami. Syalat, zakat, puasa, kisah nabi, akhlak, tauhid, halal haram. Semuanya 100% bahasa Arab yang jelas. Sementara huruf-huruf muqatta'ah bukan ayat hukum atau kisah. Ia adalah pembuka surat, sandi ilahi, bagian dari gaya wahyu. Nomor 2. Allah sendiri menjelaskan bahwa ada ayat jelas muhkam dan ada ayat yang maknanya dirahasiakan, dalilnya. QS Ali Imran 3. Open quote, di antara isi Al-Quran ada ayat-ayat yang mukhlas dan ada ayat mutasyabih, samar. Close quote. Huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Yasin, Taha, Kaf Haya Ain Shad, Kaf, Nun, Hamim. Termasuk kategori mutasyabih, yang makna terdalamnya hanya Allah yang tahu. Jadi ketidaktahuan kita bukan kelemahan, tetapi bagian dari sistem wahyu. Justru huruf muqatta'ah ini bukti kuat Al-Quran bukan karangan manusia. Ini poin yang paling telak. Tanyakan balik, open quote. Kalau Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, kenapa dia memasukkan huruf yang tidak dia pahami, yang tidak dipahami masyarakat Arab, yang tidak membuatnya terlihat pintar? Close quote. Orang yang mengarang kitab pasti ingin kelihatan hebat, bahasanya runtut, tidak menulis hal yang ia sendiri tidak tahu. Tapi Al-Quran justru membuka beberapa surat dengan huruf terpotong yang tidak pernah digunakan oleh penyair Arab sebelum Islam tidak ada dalam syair jahiliyah. Tidak mungkin diajarkan oleh orang asing, yang dituduhkan tidak bisa ditiru siapapun hingga hari ini. Sistem kode seperti itu bukan buatan manusia. Bahkan orientalis barat pun mengakui bahwa huruf muqatta'ah adalah struktur linguistik yang tidak ada padanannya dalam karya manusia. Nomor 4. Ilmu linguistik membuktikan huruf-huruf itu justru memperkuat tantangan Al-Quran. Al-Quran menantang. QS Al-Baqarah 23. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, buatlah satu surah saja yang semisal. Tantangan ini makin kuat karena surat yang dimulai dengan huruf terpotong biasanya sangat tinggi keindahan bahasa Arabnya. Al-Baqarah, Ali Imran, Alif Lam, Maryam, Yashed, Yasin, Kaf, Nun. Ini secara linguistik menunjukkan huruf itu sebagai penanda, kode, pembuka, dan tantangan retoris, bukan teks yang harus diterjemahkan maknanya satu persatu. Logika sederhana. Tidak tahu makna simbol bukan berarti bertentangan dengan bahasa. Beri contoh yang mudah. Pi dipakai seluruh dunia, tapi tidak semua tahu konsep matematikanya. O, mim, la dipakai dalam fisika. Dalam musik ada do, re, mi, yang makna etimologisnya pun tidak semua paham. Bahkan dalam Kristen ada alfa dan omega, mereka tidak tahu bentuk pastinya. Simbol tetap bagian dari bahasa, walaupun makna terdalamnya tidak semua orang tahu. Hal yang sama berlaku untuk Yasin, Alif Lam Mim, Hamim, dan lainnya. Nomor 6. Telak. Orang Kristen sendiri tidak tahu arti nama Tuhan mereka. Ini pukulan balik paling keras. Tanyakan, open quote, kalau kamu menuntut kami tahu makna Alif Lam Mim, apakah kamu tahu arti Yahwa? Bahkan cara bacanya pun kalian tidak tahu, close quote. Fakta, tidak ada Kristen atau Yahudi yang tahu cara membaca Yahwa secara pasti. Maknanya pun tidak ada konsensus, tidak ada vokal, tidak ada penjelasan eksplisit dalam kitab mereka. Kalau tidak tahu makna huruf berarti kitab itu salah, maka kitab mereka duluan yang tumbang.